Diana Putri Wallace memang meninggal dalam kecelakaan mobil tragis di Paris pada tahun 1997. Namun, kisah tentang makamnya terus memunculkan rasa penasaran dan berbagai spekulasi selama bertahun-tahun. Sosok Diana bukan hanya anggota keluarga kerajaan biasa. Ia dicintai oleh miliaran orang di seluruh dunia, dan pemakamannya disaksikan lebih dari 2 miliar penonton, menjadikannya salah satu momen paling emosional dalam sejarah modern. Setelah wafat, Diana dimakamkan di sebuah pulau kecil pribadi di kawasan Althorp, tanah milik keluarga Spencer, yang dipilih secara khusus demi menjaga ketenangan dan privasinya dari perhatian publik. Selama hampir 3 dekade, makam tersebut tidak pernah disentuh, tidak ada akses umum, tidak ada media, dan tidak ada kunjungan bebas ke lokasi itu. Namun setelah 27 tahun berlalu, muncul kabar mengejutkan bahwa makam Diana akhirnya akan dibuka untuk pemeriksaan. Banyak orang bertanya-tanya mengapa keputusan itu diambil setelah sekian lama. Penjelasan resmi menyebutkan bahwa kondisi tanah di sekitar pulau mulai mengalami perubahan akibat naiknya permukaan air dan pergeseran tanah yang dapat mengancam kestabilan makam. Pangeran William dan Pangeran Harry juga dikabarkan ingin memastikan bahwa tempat peristirahatan ibu mereka tetap aman dan terjaga dengan baik. Mereka tumbuh dengan kehilangan besar sejak usia muda, dan keinginan untuk memastikan makam sang ibu tetap utuh dianggap sebagai alasan yang sangat manusiawi. Sebuah tim khusus kemudian dibentuk secara tertutup untuk melakukan pemeriksaan di Althorp tanpa sorotan media. Pulau tempat Diana dimakamkan sejak awal memang dirancang sebagai lokasi yang sulit dijangkau. Air dan tanah berlumpur di sekelilingnya menjadi pelindung alami agar makam tetap aman dari gangguan. Jalan menuju area tersebut bahkan dihiasi 36 pohon ek, melambangkan setiap tahun kehidupan Diana. Hingga kini, kisah tentang makam sang putri tetap menjadi simbol duka, penghormatan, dan misteri yang terus menarik perhatian dunia. Para pengunjung yang datang ke Althorp hanya dapat memberikan penghormatan dari kejauhan, tepatnya di sebuah tugu peringatan kecil yang dikenal sebagai kuil memorial Diana. Di tempat itu terpajang beberapa kutipan terkenal milik Diana, serta bagian dari pidato emosional Earl Spencer saat pemakamannya. Namun, makam sang putri sendiri benar-benar tertutup bagi publik. Selama 27 tahun, pulau kecil tempat Diana dimakamkan tetap sunyi, terisolasi oleh air, dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang mendapat izin langsung dari keluarga Spencer. Tidak ada pejabat kerajaan ataupun pihak istana yang bebas mendekati area tersebut. Banyak orang percaya bahwa pulau itu dipilih bukan sekadar untuk menjaga ketenangan Diana, tetapi juga untuk menyimpan sesuatu yang dianggap sangat pribadi. Ketika keputusan membuka kembali makam diambil, prosesnya dilakukan dengan sangat rahasia. Pagi itu, kawasan Althorp ditutup total. Gerbang dijaga rapat, staf diminta menjauh, dan hanya tim kecil yang mengetahui apa yang sedang berlangsung. Tim tersebut terdiri dari ahli pelestarian, insinyur struktur, serta profesional layanan pemakaman yang bekerja dengan penuh kehati-hatian. Setiap langkah dicatat, dan setiap detail didokumentasikan. Earl Spencer dilaporkan hadir selama proses tersebut, sementara Pangeran William disebut ikut menyaksikan sebagian pemeriksaan. Kehadiran Pangeran Harry tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, meski beberapa sumber menyebut ia mengikuti perkembangan dari California. Saat ruang pemakaman akhirnya terbuka untuk pertama kalinya sejak 1997, suasana menjadi sangat hening. Semua orang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan momen bersejarah sekaligus emosional. Di dalam ruang itu, peti mati Diana ditemukan masih utuh. Peti tersebut dilapisi timah, sesuatu yang biasanya digunakan untuk menjaga kondisi jenazah dalam jangka waktu sangat lama. Fakta bahwa keputusan penggunaan peti khusus itu dibuat hanya dalam waktu singkat setelah kematian Diana menimbulkan banyak pertanyaan. Namun yang paling mengejutkan adalah ditemukannya beberapa benda yang tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi pemakaman. Selain foto William dan Harry, buku doa serta rosario pemberian Mother Teresa, tim juga menemukan sebuah liontin emas kecil di tangan Diana. Di dalam liontin itu terdapat foto kedua putranya. Penemuan tersebut membuat suasana semakin emosional karena menunjukkan betapa besar cinta Diana kepada William dan Harry hingga akhir hidupnya. Liontin itu bukan sekadar perhiasan biasa. Bagi banyak orang, benda kecil tersebut melambangkan pelukan terakhir seorang ibu kepada kedua putranya. Di sampingnya ditemukan pula sebuah liontin kristal kecil bertuliskan "Always Believe" atau "Selalu Percaya". Kalimat itu terdengar sederhana, namun jika dikaitkan dengan kehidupan Diana, maknanya terasa jauh lebih dalam dan menyakitkan.
Diana, Princess of Wales adalah seorang wanita yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan besar, pengkhianatan dalam pernikahan, penyadapan percakapan pribadi, serta sorotan media yang tak pernah berhenti. Karena itu pesan selalu percaya terasa seperti bentuk keteguhan terakhir dari seseorang yang menolak dihancurkan oleh keadaan. Namun penemuan paling mengejutkan justru berasal dari benda-benda yang tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi pemakaman. Di dalam ruang makam ditemukan beberapa amplop tersegel yang diyakini ditulis langsung oleh Diana dengan tulisan tangannya sendiri. Surat-surat itu ditujukan kepada orang-orang tertentu dan diberi instruksi agar hanya dibuka jika makam tersebut suatu hari diakses kembali. Disebutkan ada surat untuk Prince William, surat untuk Prince Harry, dan surat untuk Earl Spencer. Keberadaan surat-surat tersebut menimbulkan kesan bahwa Diana ingin meninggalkan pesan pribadi yang terlindungi dari campur tangan siapapun. Suasana semakin emosional ketika ditemukan sebuah liontin dengan ukiran inisial D dan M yang diyakini merujuk pada Diana dan Dodi Fayed. Penemuan itu memunculkan kembali spekulasi bahwa hubungan mereka mungkin jauh lebih serius daripada yang diketahui publik saat itu. Banyak yang percaya keduanya tengah membicarakan masa depan bersama sebelum kecelakaan tragis di Paris terjadi. Selain itu, ditemukan pula catatan yang menggambarkan ketakutan Diana pada bulan-bulan terakhir hidupnya. Ia sebelumnya memang pernah menyampaikan kepada beberapa orang terdekat bahwa dirinya merasa diawasi dan takut mengalami kecelakaan yang disengaja. Pernyataan tersebut pernah dicatat oleh pengacaranya Victor Mishcon dan baru dipublikasikan bertahun-tahun setelah kematiannya. Hal inilah yang terus memicu teori, spekulasi, dan misteri tentang hari-hari terakhir kehidupan Diana hingga sekarang. Diana, Princess of Wales diyakini oleh banyak orang sebagai sosok yang menyimpan ketakutan besar pada bulan-bulan terakhir hidupnya. Ia disebut telah menuliskan berbagai catatan pribadi dan menyimpannya di tempat yang menurutnya aman dari campur tangan siapapun. Bagi sebagian orang, tindakan itu dianggap sebagai upaya terakhir Diana untuk memastikan bahwa apa yang ia ketahui tidak akan hilang begitu saja. Pada malam 31 Agustus 1997, mobil Mercedes yang membawa Diana dan Dodi Fayed meninggalkan Hotel Ritz di Paris sebelum akhirnya mengalami kecelakaan fatal di terowongan Pont de l'Alma. Panggilan darurat pertama tercatat sekitar pukul 00.26 dini hari, sementara ambulans baru tiba di rumah sakit lebih dari 1 jam kemudian. Sistem medis darurat Prancis memang mengutamakan stabilisasi pasien di lokasi kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit, sehingga proses penanganan berlangsung lebih lama dibandingkan sistem di Inggris atau Amerika Serikat. Diana dilaporkan masih hidup saat tiba di rumah sakit, meski mengalami luka yang sangat serius. Kecelakaan tersebut kemudian memicu banyak pertanyaan, terutama karena tidak ada rekaman CCTV yang benar-benar memperlihatkan kejadian di dalam terowongan. Di salah satu kota dengan sistem pengawasan kamera terbesar di dunia, absennya rekaman yang jelas dianggap sangat aneh oleh banyak pihak. Selain itu, penyelidikan juga menemukan jejak tabrakan dengan kendaraan lain yang diyakini sebagai sebuah Fiat Uno putih. Mobil tersebut tidak pernah ditemukan secara resmi. Nama seorang fotografer Prancis, James Andanson, sempat muncul dalam penyelidikan karena diduga memiliki kendaraan serupa dan diketahui memberikan keterangan yang bertentangan tentang keberadaannya pada malam kecelakaan. Ia juga disebut memiliki hubungan dengan intelijen Prancis. Beberapa tahun kemudian, Andanson ditemukan meninggal di dalam mobilnya yang terbakar dan kematiannya kembali memunculkan berbagai teori konspirasi. Meski begitu, berbagai investigasi resmi yang dilakukan di Inggris dan Prancis tetap menyimpulkan bahwa kematian Diana merupakan kecelakaan tragis, bukan pembunuhan yang direncanakan. Namun hingga kini, kisah tentang hari-hari terakhir kehidupannya masih terus memunculkan misteri dan spekulasi di seluruh dunia. Jika dokumen yang ditemukan itu benar-benar berisi catatan rinci, nama, tanggal, dan berbagai pengakuan yang selama ini dibantah publik, dampaknya bisa mengguncang citra keluarga kerajaan. Istana disebut mencoba menghubungi Earl Spencer secara diam-diam untuk mengetahui isi dokumen tersebut, namun ia menolak memberikan akses. Semua materi itu berada di tanah keluarga Spencer dan secara hukum bukan milik kerajaan. Selama puluhan tahun, keluarga kerajaan dianggap memiliki kendali besar atas bagaimana kisah Diana, Princess of Wales, dikenang publik. Namun kali ini apa yang ditinggalkan Diana berada di luar jangkauan mereka. Prince William dikabarkan ingin semuanya tetap pribadi, sementara Pangeran Harry disebut lebih terbuka terhadap kemungkinan pengungkapan. Bagi Earl Spencer, Diana tidak pernah benar-benar dibungkam.
Ia percaya sang adik telah menyiapkan suaranya untuk masa depan, memastikan bahwa bahkan setelah puluhan tahun berlalu, kisahnya tetap akan terdengar dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh institusi kerajaan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.